Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian pembahasan tentang puasa, yang mana pada sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu puasa, fadilah puasa, terus syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan sekarang kita akan membahas tentang rukun puasa. Nah, ada berapa itu rukun, apa itu rukun? Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi isnani. Rukun puasa itu ada dua. Ar-ruknul awal an-niyatu sawaun akana fardan aw naflan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa tajibun niyatu likulli yaumin. Akmalun niyati ayyatalaffadha mustahdiran biqalbihi nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhana lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian ar-ruknus tsani tarkul mufattiri dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'zurin fala yabtulu saumuhu idza aftara nasiyan au mukrahan au kana jahilan ma'zuran bijahlihi. Nah, baik, rukun puasa. Apa yang dinamakan rukun? Kenapa disebut rukun? Rukun di sini adalah sesuatu yang bergantung padanya. Tanpa ada rukun ini, maka enggak dikatakan atau enggak sah perbuatan tersebut atau ibadah tersebut. Rukun. Nah, rukun puasa. Tanpa ada rukun ini, maka puasa kita tidak dianggap puasa atau enggak sah puasanya. Ya. Rukun puasa itu apa? Ya. Rukun puasa ada dua. Nah, rukun yang pertama yaitu niat. Tentu di dalam semua ibadah tentu kita harus menyertai niat. Ya, maka puasa ini kalau tanpa ada rukun, ya, rukun kita tinggalkan yaitu niat, ya, maka puasa kita tidak sah. Ya. Baik itu niatnya fardu mau puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka mau puasa sunnah ataupun puasa wajib di situ dia menyertai kepada niat tersebut. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya segala sesuatu itu harus dengan niat. Nah, diwajibkan niat puasa ini likulli yaumin, setiap hari. Niatnya itu tempatnya di mana? Tempat niat itu di dalam hati, ya. Tempat niat itu di dalam hati. Tidak cukup niat itu hanya dengan dilafazkan pada lisan saja. Misalkan kita berniat puasa, saya berniat puasa Ramadan besok. Nah, ini lafaz ini cuma sunnah saja, tetapi yang hakikatnya niat itu hanya ada di dalam hati. Ketika misalkan hari maghrib misalkan, ya, nah maghrib itu, nah di dalam hati itu kita ngomong di dalam hati itu berniat puasa Ramadan besok. Nah, cukup itu, niat itu di dalam hati tanpa harus dilafazkan. Adapun nanti lafaz itu masuknya ke sunnah, ya. Dan niat puasa ini, ya, harus harus setiap hari, ya, harus setiap hari. Maka
setiap maghrib, mulai niatnya dari maghrib sampai sebelum terbit fajar sodik. Nah, di situ dari setelah sholat maghrib atau masuk sholat waktu maghrib, di situ kita sudah boleh melafazkan niat untuk melaksanakan puasa Ramadan hari besok gitu. Misalkan tanggal 30 Sya'ban. Nah, besoknya udah masuk maghrib, udah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka dari pas masuk ke tanggal 1 itu atau setelah maghrib itu, maka di situ sudah boleh melafazkan berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i kita wajib berniat setiap hari. Tetapi ini boleh kita pegang ya, sewaktu-waktu nanti kita lupa, misalkan menurut pendapat Imam Malik, nah itu boleh berniat puasa 1 bulan penuh, yaitu melaksanakan niatnya itu pada bulan tanggal pertama ya. Misalkan tanggal 1 Ramadan, boleh saya berniat puasa Ramadan 30 hari penuh ya, atau 30 hari penuh karena Allah. Nah, itu boleh kita berpegangan ke situ sekira-kiranya nanti kita lupa niat pada hari ketiga atau keempat. Nah, maka kalau kita lupa niat nanti menurut Imam Syafi'i itu setiap hari, maka nanti kalau kita lupa melafazkan niat setiap hari, maka boleh kita berpegangan dengan pendapat Imam Malik tersebut ya. Kita melafazkan niat 30 hari penuh. Kemudian kemalun niyah. Nah, sesempurna niatnya itu ya, dia melafazkan dengan lisan dan juga dia melafazkan dengan dia membaca niatnya itu di dalam hati. Ketika lisannya ngomong berkata nawaitu shauma ghadin an ada fardi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka ketika itu dia menyertai di dalam hatinya. Itu rukun yang pertama ya. Rukun yang pertama niat. Kemudian rukun yang kedua ar-ruknus tsani, rukun yang kedua tarkul muftirat zakiran mustahdiran mukhtaron ghairu jahilin. Yang kedua, rukun yang kedua adalah meninggalkan pembatal puasa ya. Zakiran itu dia dalam keadaan ingat, normal, dia nggak lupa. Maka kalau ada orang makan ataupun minum ya, sengaja dia makan atau minum, maka batal puasanya. Tetapi beda halnya dengan nanti kalau ada memang dia makan atau minum dalam keadaan lupa, maka nggak batal puasanya kalau dia makan atau minum itu karena lupa. Nah, di sini fala yubtalu shaumuhu idza abtara nasiyan au mukrahan. Nah, maka nggak batal puasanya itu ketika dia minum atau makan karena lupa dan juga karena mukrahan, karena terpaksa. Maksudnya terpaksa, misalkan dia terpaksa untuk makan atau minum. Contohnya seperti misalkan kalau ada seseorang misalkan ditahan oleh seorang penjahat, kemudian diancam mau dibunuh misalkan, atau yang membahayakan dirinya, ente kalau nggak minum atau nggak makan sekarang, anak bunuh gitu ya, anak penggal kepala ente gitu kan istilahnya. Nah, di situ demi menjaga keselamatan dirinya, nyawanya, maka di situ dia boleh minum dan makan. Kenapa? Sebab karena terpaksa. Karena ada mudarat yang lebih besar ketimbang mudarat mudarat meninggalkan makan tersebut ya. Maka boleh dia di situ makan dan minum karena terpaksa. Soalnya kalau nggak makan atau minum bakal mati, nggak bakal bisa jalanin puasa lagi nanti kalau dia mati kan, begitu istilahnya ya di sini. Nah, dan juga ada penambahan dari rukun ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan rukun ini juga ada 3 ditambah dengan as-shaim ya, orang yang berpuasa. Tentu kalau orang yang berpuasa ya pasti tanpa ada orang yang melaksanakan puasa tentu nggak bakal sah puasanya. Tapi di sini beliau menyebutkan
rukun puasa itu ada dua, ya, ada dua. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang rukun-rukun puasa pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, baik nanti yang wajib ataupun yang sunnah, ya. Semoga Allah tempatkan kita nanti di yaumil akhirah, di tempat yang paling mulia, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.